Selamat sore Bu Intan, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Astifara sehat Bapak. Bu Intan, halo. Oke, terdengar Pak ya Eh, suaranya? ya, eh, Oke, kabar tiang sinyal sengkari saya sehat sudah juga Bu Pak. Intan ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu pada praktek kucing Oke, kali ini yang bertindak sebagai supervisor yaitu saya sendiri Pak Budi, Ibu Intan bertindak sebagai coach. Nah, dan Ibu Perga bertindak sebagai coaching. Nah, sebelum praktek kucing kita mulai, yang pertama akan saya amati adalah alur cerita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Nah, yang kedua adalah kompetensi coaching apa yang dimiliki oleh Ibu Intan. Nah, kalau boleh tahu Ibu Intan, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? baik kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran Bapak, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah disampaikan tadi, kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Bu Intan kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Bapak, dari ketiga kompetensi tadi yang saya ambil yaitu mungkin yang ketiga Bapak mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi Ibu Intan ingin mengembangkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari yang sudah Ibu Intan sampaikan, apa indikator capaian coaching yang Ibu Intan lakukan hari ini? Baik, harapan melalui pertanyaan berbobot ini tentu yang pertama, saya sebagai coach bisa mengarahkan coach saya untuk menggali potensinya, serta coach saya dapat solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Dan yang kedua, saya bisa memunculkan ide-ide baru dari coach saya nanti. Berarti Ibu Intan ingin nanti Ibu Verga sebagai coaching bisa menggali potensinya dan mendapatkan solusi dari permasalahannya serta memunculkan ide-ide baru. Betul, betul sekali Bapak. Baik Bu Intan, untuk kegiatannya saya persilakan kepada Ibu Intan dan Ibu Verga untuk memulai praktek coachingnya. Silakan Bu Intan. Baik, baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Selamat sore Ibu Verda. Oke, selamat sore Bu Intan. Bagaimana kabarnya Ibu? Oke, baik sekali Bu Dengar-dengar ya. Intan. Oke, Ya, sepertinya kemarin Ibu menghubungi Tiang ya, katanya ada hal yang ingin dibicarakan. Nah, kira-kira apa nih masalah yang ingin Ibu bicarakan pada hari ini? oke Bu Intan, terima kasih sebelumnya ya sudah mau meluangkan waktu Niki untuk menemani Tiang ini. Saya ingin berkeluh kesah Niki sedikit Bu Intan terkait dengan saya Niki sebagai wali gitu ya. Jadi wali kelas 12B1 gitu. Saya melihat anak-anak perwalian saya itu kok eh, kolaborasinya kurang, jadi kerjasamanya itu kurang. Jadi terlihat tidak kompak dan juga tidak rukun Bu Ge itu. Baik, tapi Ibu Verda melihat bahwa kelas kewalian itu tidak kompak begitu ya, tidak ada kolaborasi antara satu sama lain. Itu ya. Apakah ada Nggih.
Ada permasalahan lain, Ibu? Kalau permasalahan yang lain rasanya nggak ada sih, itu aja yang mereka itu kurang kompak saja dan nggak rukun gitu. Jadi kayak ada geng-geng di kelas itu. Ya, jadi mereka berteman sesuai dengan yang sefrekuensi saja gitu, Bu Ge. Ya, ya, baik, baik. Nah, Ibu, kita kan waktunya terbatas ini, Bu, ya, supaya tujuan kita tercapai gitu. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini? Bu Ge, saya kan inginnya anak-anak itu saya ingin mencari cara gitu, bagaimana caranya untuk meningkatkan kekompakan anak-anak perwalian saya biar mereka itu kalau bekerja sama itu bagus hasilnya dan juga rukun gitu, tidak ada geng lagi gitu. Jadi tidak terpisah-pisah, Bu Ge. Seperti itu, Bu Ge. Baik, berarti tujuan yang ingin Ibu capai yaitu bagaimana cara meningkatkan, gitu ya, meningkatkan kekompakan dan apa namanya motivasi kolaborasi anak-anak di kelas itu, seperti itu, Bu, ya. Oke, betul sekali. Betul sekali, Bu Baik. Ge. Nah, baik dari pengamatan Ibu ini ya, kalau anak-anak yang kompak itu seperti apa itu? Bisa dijelaskan? Oke, kalau menurut saya ya, anak-anak yang kompak itu jadi ketika ada kegiatan, anak-anak itu saling bahu-membahu, Bu Gea. Jadi saling tolong-menolong, terus pekerjaannya jadi cepat selesai juga. Nah, selain itu juga kalau mereka kompak itu mereka kan sudah punya tanggung jawab masing-masing nih, Bu Gea ya. Seperti piket dan lainnya itu. Jadi kalau mereka kompak aja kerjanya, mungkin pekerjaan itu akan selesai tepat waktu, Bu Gea. Gitu. Jadi selama ini itu tidak terjadi gitu. Selalu memerlukan himbauan saya dulu, baru pekerjaannya bisa diselesaikan. Itu juga tidak rukun, Bu Gaya. Jadi saya kalau eh, saya perhatikan itu kalau yang kompak, yang berkolaborasi dengan baik itu kan harusnya dia rukun gitu ya. Jadi istilahnya apa ya? Kompak lah pokoknya. Terlihat kompak gitu ya, mampu mengerjakan pekerjaan secara efektif. Oke. Jadi anak-anak yang kompak itu tadi saling bahu membahu dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada, dan juga ingat dengan tanggung jawab masing-masing, gitu ya. Mohon maaf, Bu Ge, saya kurang Ya. jelas ini mendengarnya mungkin sinyal ya. Nah, oke, baik saya ulangi Bu ya. Jadi bisa terdengar Bu ya? Nggih, nggih, nggih. Oke. Berarti tadi yang seperti Ibu katakan bahwa anak-anak yang kompak itu adalah anak-anak yang saling bahu-membahu dalam mengerjakan tugas dan saling ingat dengan kewajiban mereka masing-masing. Gitu ya. Nggih, ya betul Nah, sekali, Bu. Hmm. selain dua hal itu, kira-kira ada yang lain lagi Ibu yang bisa Ibu anggap sebagai sebuah kekompakan dari anak-anak? Apa lagi ya? Jadi gimana ya? Kalau misalnya ada lomba-lomba, mungkin kalau kita perhatikan ya, kalau saja mereka kompak, jadi untuk lomba kebersamaan ini mungkin saja mereka bisa menang itu ya. Kalau kalau lomba ya, nah selama ini dari sekian banyak lomba, selama saja di walinya belum pernah tuh mereka menang. Mungkin karena gimana ya istilahnya, saling tunjuk gitu. Mereka tidak serempak gitu. Jadi ada juga Bu ya, tadi saling memahami mengerjakan tugas, kemudian ingat dengan tanggung jawabnya masing-masing dan berprestasi dalam setiap lomba yang ada di kelas. Ya, seperti Nggih, perlombaan yang betul mereka sekali. Nggih. nah, kalau yang ideal itu anak yang kompak tadi seperti yang sampaikan itu ada di angka 10. Nah, sekarang kalau anak-anak perwalian itu kira-kira dari interval 1 sampai 10 itu ada di angka berapa itu? Kalau saya perhatikan sih ya, kalau saya lihat ini yang kompang itu hanya sama gengnya dia gitu, sama teman-temannya dia, jadi berkelompok-kelompok gitu ya. Jadi kalau saya kasih nilai, saya kasih skala itu kayaknya anak-anak saya itu berada di skala 5, Bu Ge. Berada di rata-rata angka 5 itu kira-kira kendalanya apa itu ya? Apa kira-kira yang menjadi penyebab utama menjadi Kalau kendalanya sih kayaknya ini nih penyebabnya bisa jadi ya. Kan di kelas saya itu kemampuan anak itu kan beragam.
Jadi anak itu ada sih yang bener dia apa namanya cepat belajarnya gitu ya. Jadi high gitu kemampuan belajarnya tinggi gitu, cepet banget dia memang nangkap. Terus ada yang substitusi normal nih yang sedang, ada juga yang kemampuannya memang dia agak rendah. Nah, untuk anak yang kemampuan belajarnya cepat, ini dia menjadi dominan, Bu Ge. Dia jadi dominan. Nah, sementara anak yang kemampuan belajarnya rendah ini menjadi kurang percaya diri gitu ya. Jadi dia ingin bagus sih tujuannya yang dominan ini, dia ingin temannya itu biar sama dengan dia gitu ya. Cuman yang ini kan tidak bisa mengikutinya gitu. Yang anak yang low ini tidak bisa dia mengikuti anak yang dominan tersebut sehingga muncullah gap gitu di antara mereka. Nah, selain itu ada juga nih kalau saya perhatikan ya anak yang menyisihkan diri dari temannya. Jadi dia menyisihkan diri karena nggak sefrekuensi. Jadi temennya di lain kelas gitu. Temennya dia di lain kelas yang diajak main. Sehingga jadinya terpecah-pecah kelas-kelas 12B1 ini. Gitu. Baik itu dari penyebabnya tadi gitu ya. Nah, rasanya untuk anak-anak itu nanti mencapai untuk angka itu kan ada susah ya. Lihat dari. Nah, kalau itu ingin murid-murid dapat kompak kembali gitu. Kira-kira ingin berada anak-anak itu berada di yang Mohon maaf Bu Ge, bisa diulang Bu Ge? Saya kurang jelas. baik itu mohon maaf Kalau nih Niki, karena terkendala sinyal. Cuaca juga kurang baik. Saya ulang Bu ya. Dari penyebab permasalahan tadi ya, kayak rasanya untuk mencapai interval 10 itu kan sangat sulit gitu ya. Jadi Nggih. kalau itu kira-kira ingin melihat kemajuan anak itu yang saya tahu ini berada pada level berapa gitu, kemajuan anak itu yang dicapai. Oke, jadi untuk skala nih, skala kita ukur dengan angka nih Bu GG. Kita ukur Oke, dengan angka nih anak saya itu kalau saya perhatikan saya sih inginnya gitu ya, tentu inginnya 10 tapi itu kan tidak mungkin Bu GG seperti yang Bu GG katakan itu. Jadi cukup di angka 8 saja itu sudah bagus Bu GG. Dari 5 ke 8 itu kan sudah bagus sekali. Saya inginnya anak-anak itu untuk kekompakan dan kolaborasinya itu berada di angka 8 Bu GG. oke, baik. Nah, rencananya murid-murid ini ingin diperlakukan seperti apa agar mampu mencapai interval itu? Dan mampu memancing kekompakan kalian. Kira-kira rencana apa yang akan dilakukan? Nah, ini dah Bu Ge. Ini dah yang bikin saya buntu nih Ki, Bu Ge ya. Jadi kalau dipikir-pikir apa ya? Jadi kemarin-kemarin saya sudah memanfaatkan banyak momen nih ke momen ke event-event yang diadakan di sekolah ya Bu Ge ya. Jadi banyak sih event yang sebenarnya mengutamakan kebersamaan gitu Bu Ge. Nge. Jadi nah itu kurang gitu Bu Ge ya, kurang berhasil gitu. Jadi hal lain yang bisa saya lakukan apa ya Bu Ge ya? Apa mungkin saya bisa melakukan pendekatan personal mungkin ya ke satu-satu. Nah, kalau kemarin-kemarin sih saya bergrup gitu ya pendekatannya. Jadi secara umum saya melakukan pendekatan. Nah, kayaknya kalau sekarang ini kalau saya dekati secara pribadi mungkin ya si anak yang dominan, anak yang menyisihkan diri gitu ya, terus anak yang frekuensinya sama temen yang beda kelas. Mungkin saya perlu lakukan pendekatan secara personal nih kayaknya nih Bu Ge. Ya, betul-betul itu yang bagus sekali. Nah, kira-kira tadi Ibu ingin mengadakan pendekatan, ya, pendekatan dengan siswa. Selain itu, kira-kira ada rencana lain lagi Ibu yang mungkin bisa Ibu lakukan selain melakukan pendekatan? Gimana ya? Apa lagi ya Bu Ge ya? Kayaknya mungkin saya minta tolong ke guru-guru nih ya. Kayaknya ke guru BK nih pas kayaknya saya minta tolong ke guru BK juga untuk melakukan pendekatan gitu ya yang mengampu di kelas saya. Selain itu saya juga mungkin minta tolong sama guru-guru mapel yang ngajar di kelas saya nanti. Jadi biar bisa dia apa ya membuat metode pembelajaran gitu ya yang mengutamakan kolaborasi mungkin Bu ya. Ya.
Jadi ketika dia mengajar, biar metode yang digunakan itu berkolaborasi sehingga lama-lama anak-anak itu menjadi berbaur, jadi terbiasa dia nanti untuk bekerja sama. Mungkin itu Bu Ge, yang bisa saya lakukan lagi. Oke, itu yang pertama itu melakukan pendekatan, kemudian yang kedua itu berkolaborasi ya. Itu baik mereka mengajar ya. Baik. Nah, dari luar dua rencana ini, itu yang mana yang dilakukan? Yang bisa saya lakukan nih ya apa ya yang paling cepat nih gitu ya Bu Ge, ya tadi ya. Dalam jangka waktu dekat ini mungkin saya bisa melakukan pendekatan personal ya kan saya dulu sebagai walinya nggih. Jadi kayaknya yang pertama yang saya lakukan itu yang segera saya eksekusi nih melakukan pendekatan personal kepada anak-anak yang dominan itu sama anak-anak yang kurang percaya diri atau yang memisahkan diri. Mungkin itu Bu Ge yang pertama yang saya lakukan dalam waktu dekat nih Bu Ge. Bisa dipastikan itu kapan kira-kira akan dilakukan rencana ini? Eh, Gimana Bu Ge? Kapan kira-kira itu pastinya akan melakukan rencana? Oke, kapan? Nah, nih, karena kita terbentur libur ya. Jadi kalau dapat ide tadi, gitu ya. Tadi kan saya sudah dapat ide nih. Pengen secepatnya nih saya mengeksekusi nih ya. Saya ingin secepatnya melakukan pendekatan. Nah, karena ini libur, tapi saya ada sih piket kelas ya untuk menjaga kebersihan sekolah itu. Mungkin nanti pada saat piket kelas itu kayaknya saya akan melakukan pendekatan personal ke anak-anak. Jadi nanti saya memanfaatkan waktu piket kayaknya Bu Ge. Ini secepatnya dalam minggu ini. Besok besok kalau tidak salah saya besok piketnya. Oke, baik Ibu. Jadi rencananya Ibu akan melakukan pendekatan dua rencananya pada saat tiket. Ya, rencana pendekatan. Ya, oke. Baik, rasa Ibu kita sudah belum bisa Ibu sampaikan kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan akhir ini ya, selamat siang. Gimana Bu Ge? Oke, nih, selamat siang. Baik, kita sudah di akhir Ibu, di akhir coaching. Kira-kira bisa Ibu jelaskan dulu apa yang sudah dapatkan dari obrolan kita hari ini? Aduh ini saking asiknya ngomong sama Bu Ge ya. Jadi nggak terasa ini ternyata waktunya sudah habis nih Bu Ge. Oke, jadi ini karena sinyal jadi agak kurang jelas ya. Oke. Setelah saya pikir-pikir Bu Ge, dari obrolan kita tadi ya ternyata saya banyak nih dapat ide nih untuk mengatasi ketidakkompakan anak-anak ya. Nah, tadi Bu Ge mengarahkan saya biar saya melakukan pendekatan secara personal dulu ke anak-anak. Terus yang kedua, saya juga akan melakukan meminta tolong nih rekan sejawat sama guru BK ya untuk rekan-rekan yang ngajar di kelas saya. Nanti saya minta tolong mereka untuk membuat metode pembelajaran. Jadi banyak nih yang sudah saya dapatkan, banyak solusi yang sudah saya dapatkan nih Bu Ge, biar kelas saya nanti kompak Bu Ge. Baik, oke kalau begitu sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya Ibu ya. Saya ingin mendengar kembali cerita Ibu bagaimana hasilnya setelah Ibu melakukan eksekusi rencana aksi itu terhadap perkembangan kekompakan anak-anak juga. Nggih Ya Bu Bu Ge. Verda. Nggih, Baik, mohon doa terima Bu Ge ya, kasih. semoga berhasil Bu Ge. Saya Bu Ge, semoga anak-anak saya nanti kompak Bu Ge nggih. Terima kasih Bu Verda. Oke, terima kasih Bu Ge sudah meluangkan waktu. Nggih. Baik, terima kasih Ibu Intan dan Ibu Verga yang telah melakukan praktek kucing meskipun ada kendala sinyal tapi tetap semangat. Ya, kasih aplaus dulu. Yuk, berdua ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bu Intan, bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan kucing ini, Bu Intan? Baik, perasaannya tentu senang Bapak ya bisa memunculkan, bisa membantu coach saya menemukan solusi ide-ide dari dirinya sendiri menyelesaikan masalahnya. Bagus sekali ya Bu Intan. Nah, di sini saya sebagai pengamat akan menyampaikan apa yang sudah saya amati dari praktek kucing tadi ya.
Nah, yang pertama, rencana aksi itu sudah nampak jelas, di mana tahapan demi tahapan yang dipancing dari pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus, coach juga memberikan pertanyaan yang membantu untuk si kucing tersebut melaksanakan komitmen dari apa yang sudah direncanakan sebagai bentuk tanggung jawabnya. Eh, Tadi di awal Bu Intan mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Nah, tadi saya sudah amati bahwa tampak sekali Ibu Intan sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat memunculkan potensi dari kucing, sehingga ia mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, Ibu Intan, setelah melakukan kucing tadi, indikator apa yang tampak dari ketercapaian pengembangan yang Ibu Intan inginkan? Dari proses coaching tadi, indikator yang nampak dari yang saya rasakan juga ada beberapa pertanyaan efektif yang menurut saya itu sebenarnya sudah merupakan pertanyaan berbobot. Dari pertanyaan berbobot itu harapan saya coach saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan coach juga bisa menunjukkan ide segar. Sudah nampak juga ada beberapa ide baru yang diberikan oleh saya. Baik, Bu Intan ya. Selain yang Ibu Intan sampaikan tadi, ada beberapa catatan yang bisa saya tangkap setelah melakukan kucing, yaitu selain melakukan kucing dengan menggunakan alur tirta sesuai dengan kompetensi kucing dan prinsip-prinsip dari kegiatan kucing yang sudah Ibu Intan lakukan, saya juga mendapatkan beberapa hal yaitu Bu Intan sudah memiliki kompetensi untuk mengembangkan pertanyaan, kehadiran penuh dalam kegiatan kucing tersebut. Nah, Ibu Intan juga sudah mendengarkan secara aktif sehingga mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ibu Intan juga sudah mampu merangkum pertanyaan yang disampaikan coaching. Sudah menyampaikan sesuatu dengan nada positif, pertanyaannya pun sudah terbuka, penyampaiannya tidak terburu-buru. Baik untuk kucing yang akan datang, kompetensi apa yang ingin Ibu Intan kembangkan berdasarkan pengalaman pada kucing kali ini? Baik, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak ya pada coaching-coaching berikutnya yaitu saya bisa mendengarkan aktif, kemudian bisa kehadiran penuh dalam melakukan kegiatan coaching dan semoga saya juga bisa lebih baik lagi Bapak mengembangkan kompetensi. Semoga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah saya munculkan dalam coaching kali ini juga dapat berkembang. Luar biasa sekali Ibu Intan. Ibu Intan ingin mengembangkan present dan mendengarkan aktif. Bahkan lebih memaksimalkan lagi untuk pengajuan pertanyaan berbobot. Terima kasih Bu Intan. Sebelum diakhiri, apa kesimpulan dari kegiatan hari ini Bu Intan? Dari kegiatan hari ini tentunya saya dapat melatih kompetensi saya dalam teknik coaching yaitu tiga hal yaitu dalam mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh dan tentunya dapat mendengarkan aktif dari permasalahan coaching saya yang saya sampaikan pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Intan. Baiklah, karena waktunya sudah cukup, saya ucapkan terima kasih atas praktek kucing hari ini, Ibu Intan dan Ibu Verga. Saya ucapkan selamat buat Ibu Intan dan Ibu Verga. Demikian hal yang sudah bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Intan dan Ibu Verga. Terima kasih kembali Bapak.